Selanjutnya ada Ibu Nur Gatau. Saya kenalkan nanti mungkin tidak bisa hadir di sini, ada produser eksekutif Bapak Anup Mircadani, Ibu Evi Sarah Mawati, Bapak Monit NV, Fadel Bramantri, juga Bapak Rian Santoso. Dan tentu saja sutradara yang mengasuh film ini dan mengumpulkan The Ensemble Cast. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Rudi Sujarwo. Penulis skenario Oka Aurora. Mbak Oka. Dan memang film ini diambil dari sebuah novel yang sangat luar biasa dengan cerita yang sangat menyentuh. Penulis novel Bila Esok Ibu Tiada, Nui Nagiga. Lintas generasi yang paling bungsu belum datang ya? Ada Yasmin. Yasmin belum hadir, ada satu lagi Yasmin Neper juga belum hadir, tapi wajah-wajah terkenal di sini. Yang mana dulu saya juga bingung, ada Baim Wong. Baim di depan wartawan saya nggak tahu tapi nggak jadi. Sorry. Ada Cesar Hito juga sudah hadir di sini. Ada Hana Hahu atau Hana Saraswati juga hadir di sini. Langsung saja tuan rumah, semua sudah dikenalkan ya? Oh, Keisha satu lagi, boleh tepuk tangan untuk Keisha. Oh, bukan pakai bahasa Inggris tadi, ibu bingung nanti. Oh, oke, I can speak bahasa? Of course, mampus loh semua tuh nanti ya. Mas Agung, boleh silakan disambut teman-teman media sambil diceritakan sedikit Mas Agung. Proses developing dari cerita ini, dari skenario sampai kita bisa saksikan bersama-sama, dan satu lagi ceritanya mengumpulkan ini outstanding ensemble cast yang seperti ini, blockbuster cast. Silakan diceritakan Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hadir untuk datang ke acara press screening hari ini. Terima kasih yang tak terhingga buat kalian. Ini merupakan satu pencapaian bagi kami, Leo Picture, yang baru berdiri di tahun 2019. Tadi nonton, teman-teman semua udah nonton. Ini merupakan pencapaian sangat luar biasa. Begitu melihat teman-teman banyak sekali yang nangis di dalam bioskop. Seneng banget. Jadi ceritanya adalah saya menemukan sebuah novel yang direkomendasi oleh sahabat saya Deddy Mercy. Lalu saya coba menghubungi penulisnya Mbak Nui Nagiga yang berada di belakang. Gayung bersambut karena waktu itu Mbak Nui lagi umroh ya Mbak, lagi haji, jadi kita agak sedikit ngobrolnya agak sedikit terganggu karena beda jam gitu. Kita ini pagi, di sana masih malam gitu. Besok Ibu Tiada. Karena ceritanya pasti kita sangat relate sama kita semua, dimana kita takut kehilangan ibu kita. Begitu sayangnya kita sama ibu kita, ini yang mau kita ceritakan kepada penonton film Indonesia gitu. Lalu Mas Rudi setuju, waktu itu sepakat. Lalu kita cari penulisnya, Mbak Oka Aurora. Kita udah mulai menulis dan bla bla bla. Ketemu Mbak Oka, Mas Rudi, kita diskusi gitu. Setelah itu baru menentukan siapa casting-castingnya yang cocok. Oke. Iya, dari awal Mas Rudi sudah langsung Ibu Rahmi Christine Hakim. Jadi itu permintaannya, ya dari awal udah nggak bisa ditolak. Itu pokoknya yang mainin Ibu Rahmi harus Christine Hakim. Yang pertama ketemu Adinia Wirasti, ini juga Mas Rudi yang tektokan langsung sama Adinia gitu. Dan menurut saya begitu saya sudah nonton berkali-kali gitu, memang karakternya memang pas buat Adinia Wirasti. Memainkannya sangat apik dan aduh, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Menurut saya bekerja sama dengan teman-teman yang sangat luar biasa ini merupakan kesempatan yang langka. Lalu Fedi Nuril, itu saya diskusi kira-kira gimana. Mas Rudi juga ketemu berapa kali sama Fedi gitu untuk sama-sama meyakinkan kira-kira perannya apa dan bagaimana. Itu diskusinya juga lumayan panjang. Lalu Amanda Manopo, kebetulan Amanda ini ada di manajemen saya juga gitu. Lalu tapi bukan berarti karena di manajemen saya lalu dia bisa main dengan enaknya, nggak gitu. Kita diskusi sama Mas Rudi, kira-kira ini assembly cast-nya harus keren banget gitu. Lalu saya ke Manda, diskusinya juga lumayan panjang sama Manda gitu, karena dia nggak langsung oke.
dia baca dulu skripnya, banyak pertanyaan, ketemu Mas Rudi baru oke, gitu ya prosesnya Man. Lalu ketemu sama Yasmin Nepper juga sama, saya kasih skripnya untuk dia baca, dan setelah oke, ketemu sama Mas Rudi, gitu, ketemu Mas Rudi baru oke, baru ketemulah. Dan yang lain-lainnya ini juga sama, semuanya melalui diskusi yang sangat panjang. Saya, Mas Rudi, sama tim casting kami yaitu Butet Erlina. Oke. Jadi ibu buat saya adalah segalanya. Saya lebih dekat ke ibu daripada ke bapak. Sebenarnya pas menerima ini dan judulnya begitu saya agak ngeri. Karena ibu saya 90 tahun waktu lalu. Jadi saya pikir, waduh, kok kayak doain dia bikin filmnya ya? Ngeri banget, karena saya nggak pernah kebayang kalau nggak ada dia gimana. Dan saya berharap sih sebenarnya penonton akan merasakan hal itu juga. Karena mereka punya rasa yang berbeda terhadap ibu, terhadap keluarga mereka gitu. Tapi kalau saya pribadi, kenapa saya mau melalui film ini saya share? Kadang-kadang saya yang tinggalnya sebelahan sama ibu aja mau ke ibu nanti dulu. Padahal tinggal jalan doang. 2 langkah ada lu soalnya. Itu kayak entar dulu deh. Antar dulu kan tinggal lewat aja, tinggal say hi sedikit udah gitu. Kadang-kadang sampai di telepon dulu kan udah nggak pernah kesini, barusan ke situ gitu. Yang kadang-kadang ketika membuat ini, buat saya film itu spiritual journey ya, perjalanan spiritual yang membuat kita kadang-kadang menyembuhkan diri kita juga. Gitu loh. Jadi dalam membuat, jadi kalau semata-mata itu cuma teknik, kalau menurut aku ya rugi aja loh. Kita udah spend money, time dan segala macam ya. Buat saya tuh perjalanan spiritual yang membuat saya berpikir kadang-kadang tanpa disengaja membuat kita kayak kena sendiri gitu loh. Loh, kok gue juga belum sampai ke situ ya, kok gue di telepon juga gue scroll dulu ya, nanti dulu ya. Padahal kita nggak tahu kan kapan mereka akan tidak ada gitu loh. Dan menurut gue, kita pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi sebuah penyesalan, tapi tetap kita lakukan juga anyway. Ketika di hari realnya gitu, tetap kita lah. Padahal kita tahu bahwa itu akan merupakan penyesalan yang luar biasa. Rudi Sudjarwo. Kenapa tuh Bu? Pertama kali saya melihat Ada Apanya Cinta, saya menangis. Itu bukan karena ceritanya sedih, ada kayak cerita nggak sedih orang suka aja ya, asli juga main ya. Tapi mengingatkan saya kepada almarhum Teguh Karya, gitu ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi kepada saya lihat itu film, direkturnya itu sudah mengingatkan saya pada Teguh Karya. Dan saya lalu kemudian kita pernah bekerja sama juga dengan itu, In the Name of Love. Itu waktu film Indonesia masih terpuruk ya, tapi seorang Rudi Sudjarwo nekat dia bikin film dengan saya tahu dia nggak ada dana gitu ya. Tapi kerjasama itulah yang membuat chemistry saya sebagai pemain dengan Mas Rudi sudah terjalin. Dan walaupun setelah itu juga saya ada lihat Mengejar Matahari gitu ya, yang filmnya luar biasa juga bagusnya, tapi kita jarang sekali secara fisik bertemu, batin kita tidak pernah putus. Sehingga waktu ditawarkan ini, oke, saya mau ketemu Mas Rudi dulu, karena sebenarnya saya ingin tahu sampai sejauh mana betul-betul dia menginginkan saya. Kalau cuma setengah-setengah gitu kan ya, Nggak usah. So Mas Rudi, alasan untuk Ibu bergabung di film ini? Gimana ya, kalau misalkan ditanya itu memang kita tuh memang punya karakter yang berbeda-beda ya. Terus dimana aku sama Mbak Asti, kita sama-sama ingin menunjukkan yang terbaik ke Ibu, tapi kita sama-sama punya ego. Di situ kalau misalkan nggak ada Ibu, mungkin kita udah cakar-cakaran mungkin. Di situ pasti Ibu mencoba untuk selalu menenangkan, mencoba untuk kayak memberikan kasih di antara kita semua supaya kita tuh nggak membludak perasaan kita. Jadi sebenarnya film ini tuh ada di mana perasaan yang tertahan, karena ada Ibu di situ. Jadi lebih menghargai ada Ibunya di sana. Gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Mbak Asti atau Mas Medi dan segala macam. Mas Medi mau nambahin mungkin? Kalau buat lo sendiri sih, lo kan menjadi salah satunya laki-laki di poster itu ya. Ceritain juga sedikit dong pengalamannya production bersama dengan perempuan-perempuan ini. Apakah film ini bisa menjadi tempat juga untuk speak up buat para perempuan-perempuan yang katanya didominasi atau film ini didominasi oleh laki-laki katanya? Iya betul. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media yang sudah datang. Tapi sebelum menjawab pertanyaan lo, gue mau ngelanjutin jawaban Manda tadi. Sikat. Saya seneng banget Mbak bilang suka sama adegan itu, karena waktu syuting stres banget Mbak. Itu susah adegan itu.
karena semuanya ada di situ. Adik kakak ini, ruangannya sempit, dan mungkin kalau teman-teman merhatiin detail, kamera worksnya kan agak kayak dokumenter gitu ya, satu shot gitu. Nah, itu juga menambah tantangan, dan semua emosinya tinggi kan di situ. Jadi waktu kita take, ada yang nggak happy, Mas Rudi pulangnya kan dari awal tuh. Take kedua, enggak, belum berasa. Mampus deh, ini gimana ya? Dan tadi kan Nasi cerita, Mas Rudi sangat membebaskan pemainnya untuk memainkan seperti apa dia mau. Itu plus minus. Plusnya itu ya kita bisa bebas berekspresi, punya ide sendiri gitu. Minusnya ya itu kurang berasa, kasih yang lain. Mikir dulu, kecuali kalau dikasih arahan detail jelas, itu juga enak tuh kayak gitu. Gue mau lo nanti nunduk kayak apa kayak gitu, itu juga enak gitu. Nah gini kita ngerubung lagi berempat, mau kita kasih apa lagi nih? Apa? Ini adegannya panjang, emosi, dan ini adegan klimaks bisa dibilang kan. Jadi emang ini harus benar, bukan hanya benar secara teknis, karena teknisnya memang susah, tapi benar secara bagaimana penonton tersentuh dengan adegan itu. Jadi sutradaranya Rudi Sudjarwo sama semua pemainnya, cast-nya bagus banget. Apa yang lo dapatkan pada saat proses dan apa yang lo harapkan lo dapatin dari bergabung di project ini? Sebenarnya sih mau curi ilmunya ya. Oke. Jadi setiap director itu punya ilmu masing-masing. Karena gue ngefans banget sama Mengejar Matahari, ada Pangan Cinta. Pengen tahu bagaimana di direct, rasanya gimana, dan habis itu saya aplikasi dan baik-baik ketika saya direct. Gitu aja. Jadi bukan cari duit, cari ilmu di sini. Iya. Udah kali aku masuk layar lebar. Wih, wow, boleh berikan tepuk tangan dong buat Cesar Hito. Dan dikasih kesempatan waktu itu teleponan sama Mami Nunu sama Mas Agung, disebutin ini karyanya Mas Rudi, ada Bu Christine, ada Pak Slamet di sini. Itu udah nggak pakai pikir panjang, itu jadi kebanggaan tersendiri sih buat aku. Karena wow, sekalinya diajakin main film isinya legend semua di sini. Oke. Ya kan, jadi udah nggak pakai pikir panjang. Apalagi emang aku juga ngefans sama karya-karya Mas Rudi, ngikutin semua mulai dari Ada Apa Dengan Nggak dibayar katanya itu di sini. Apa? Nggak dibayar? Oh dibayar. Enggak, pokoknya kayaknya pun kalau nggak dibayar udah gue bakal ambil juga. Tuh, karena masalah Mas Agung ini. Salah tuh Mas. enggak. tapi serius ini jadi apa ya, aku ngerasa terhormat bisa ada dulu di sini bersama para legend-legend ini, diajakin main bersama. Apalagi aku sempat sebelum aku cuti kemarin 2 tahun itu karena ada baby, aku dapat project tuh mainin sinetron, versi sinetronnya dari Badai Pasti Berlalu, bareng Mami Nunu juga, dan di situ karya besar dari Om Slamet dan Bu Christine di situ. Jadi wah, menarik ya? Ya, penasaran ya? Gak bisa ngomong apa-apa lagi lah, intinya berpuji Tuhan, bersyukur bisa ada di sini, bisa dalam satu karya sama para legend. Oke, jadi pertama kali banget aku ditawarin untuk gabung di project ini. Seperti biasa, aku akan nanya siapa sutradaranya. Lalu dijawablah sama Mas Agung, Rudi Sudjarwo. Oke Mas, nggak pakai pikir panjang. Han, baca dulu naskahnya, nggak boleh gitu. Oke, aku baca naskahnya, dan ternyata setelah aku baca naskah dari tengah sampai ending aku baca naskahnya, aku nangis nggak berhenti sampai habis. Jadi kayak aku ngerasa oke, ini this is my calling, aku harus berada di project ini, dan aku sadar betul bahwa di project ini aku akan belajar sangat banyak, dan betul terjadi, aku belajar banyak banget di project ini. So I'm very grateful to be here. Thank you semuanya for having me here. Congratulations Hana, thank you Hana.